Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Para pemirsa yang budiman, insya Allah dalam beberapa menit ini kita akan mengupas satu ayat dari Al-Baqarah, yaitu ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Al-Baqarah ayat 36. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di jannah, dan makanlah daripadanya sesuka kamu berdua. Dan janganlah mendekati pohon ini, jika tidak kamu berdua akan menjadi di antara orang-orang yang zalim. Hadirin pemirsa yang budiman, pada ayat ini kita awali dengan membahas dari segi lughatul Arabiyah, yakni Huzur Khalifatul Masih kedua membahas mengenai pertama kata uskun, yang artinya adalah tinggallah kamu atau menetaplah kamu. Di sini berdasar dari kata awalnya sakana yaskunu, sukunan artinya tinggal atau menetaplah di suatu tempat. Kemudian kata yang kedua adalah al-jannah. Al-jannah artinya adalah suatu tempat tinggal yang serba berkecukupan dalam segala halnya. Baik itu sarananya, bahan-bahan keperluan hidup, kemudahan-kemudahan. Pendek kata, sebagaimana kita memahami pada umumnya kata jannah itu adalah surga, seperti itu pula tinggal di tempat yang diperintahkan dalam ayat ini kepada Adam beserta istrinya adalah suatu tempat yang apabila tinggal di sana itu sudah serba ada, serba cukup sarana prasarana hidup sehari-hari. Jadi bagaikan surga, nikmat tinggal di sana. Dan kemudian Huzur mengambil lagi kata haitsu, yakni artinya dari mana. Artinya dari mana saja kamu mau ambil semua bahan-bahan kenikmatan hidup sehari-hari di jannah tersebut, kamu bisa nikmati semau kamu. Yakni Adam beserta istrinya diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya tinggal di suatu tempat yang serba cukup segala keperluan hidupnya. Jadi tidak akan merasakan susah dan tidak akan merasakan kepanasan, tidak akan merasakan capek bekerja ini dan itu. Pendek kata secara singkatnya itu begitu nikmatnya tinggal di tempat tersebut dalam segala halnya, baik itu kedamaian lahir maupun batin. Jadi di sini Huzur menjelaskan perihal masalah tempat, di mana pada umumnya para mufassirin atau para ahli-ahli dalam tafsir mengatakan ini adalah suatu surga. Artinya tempat yang begitu nyaman dan nikmat, segala keperluan hidup sehari-hari sudah cukup adanya. Tidak lagi perlu memikirkan ini dan itu, tidak susah. Nah ini
kata yang diambil oleh Huzur dari segi lughatul arabiyahnya. Kemudian yang beliau ambil juga adalah az-zalimin pada ujung kalimat. Minaz zalimin, az-zalimin dari kata zolama. Ini artinya adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang akan tergolong sebagai manusia-manusia zalim dalam hal kebijakan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, ini kepada Adam diperintahkan tinggal di jannah tersebut, di tempat tersebut yang sudah serba ada, serba nikmat, yang beliau akan rasakan hidup di sana. Tapi ada warning di sana, yakni Allah Ta'ala berfirman, la taqroba. Kamu berdua, Adam dan istri kamu, jangan sekali-kali mendekati. Apa? Hadhis sajarah. Mendekati pohon. Nah, ini nanti ke depan kita akan bahas dari segi tafsirnya. Nah, itu 3 kata yang diambil oleh Huzur mengenai keterangan segi lughatul arabiyahnya. Baik pemirsa, kita akan lanjut kepada tafsir dari ayat ini. Jadi Huzur menjelaskan dari segi tafsir bahwa di dalam ayat ini dikatakan bahwa Adam dan istrinya juga umat beliau atau teman-teman sahabat-sahabat beliau itu supaya tinggal di tempat tersebut, yaitu jannah. Suatu tempat yang serba cukup, nikmat, segala-galanya ada. Nah, ini ada juga yang mengartikan bahwa di jannah di sini artinya adalah bahwa itu sorga yang nanti apabila manusia mukmin, orang-orang beriman itu wafat, akan pergi ke sana. Itu Adam tinggal di sana. Itu ada pendapat seperti itu. Kemudian juga ada yang lain mengatakan bahwa kata jannah ini adalah suatu tempat di mana itu merupakan tempat yang serba ada, serba nikmat, sudah segala-galanya ada di bumi ini, bukan di mana-mana. Yang di mana Adam dan istrinya serta para pengikut beliau atau sahabat-sahabat teman-teman beliau supaya tinggal di sana, itu di tempat tersebut di mana tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, tidak akan merasakan kepanasan, pokoknya nikmat segala-galanya tinggal di sana itu. Kehidupan masyarakatnya juga akan menyenangkan seperti itu. Tapi kok tiba-tiba pada ujung kalimat ayat ini Allah memberikan satu peringatan, la taqroba hazihi syajarah. Jangan kamu mendekati tempat tersebut, memang nikmat segala-galanya ada. Tapi ingat, Adam dan istri engkau, juga sahabat-sahabat engkau yang lainnya, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Sudah nikmat segala-galanya, tapi ada larangan. Nah, di sini Huzur menjelaskan lagi bahwa jannah yang dimaksud di sini adalah suatu tempat atau suatu daerah di mana beliau dan istrinya, juga umat beliau dan sahabat-sahabat lainnya itu tinggal. Ini adalah suatu tempat di bumi ini juga, kata Huzur, bukan di sorga. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa ada yang mengatakan jannah di sini adalah sorga. Adam itu diperintahkan oleh Allah tinggal di sorga. Nah, ini kata Huzur itu tidak benar. Jadi maksudnya adalah jannah di sini adalah suatu tempat yang nyaman dan nikmat segala-galanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari, segala keperluan ada di sana.
Begitu juga masyarakat-masyarakatnya hidup sebagai masyarakat yang tamadun, masyarakat yang beradab, tinggal di sana. Tapi jangan mendekati pohon ini. Hazihi syajaroh. Nah, di sini Huzur juga mengambil keterangan bagaimana pendapat Bible. Huzur mengambil dari keterangan Bible, ditulis bahwa Or huda wandane adenme purab kitrap ek baglagaya or adam ko jise usne banayata waha rekha pedaish bab 2 ayat 8. Itu beliau ambil dari kitab Bible. Artinya bahwa Tuhan telah menciptakan suatu kebun atau tempat ke arah Purab, yaitu namanya Eden. Itu sering kita dengar itu ucapan-ucapan kata Eden di sini. Jadi ada suatu tempat namanya Eden yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di sanalah Adam diciptakan dan disuruh tinggal di sana. Ini menurut keterangan dari kitab Bible yang terdapat di dalam kitab Pedaish atau kelahiran pada bab 2 ayat 8. Kemudian juga di dalam kitab ini juga pada ayat 14 Huzur mengambil juga bahwasanya kebun tersebut yang dikatakan sebagai sorga tadi itu sebagai jannah itu diairi oleh sungai Dujlah dan sungai Furat. Nah ini keterangan dari kitab Bible sendiri. Nah berdasarkan dari keterangan ini dalam kitab Bible, Huzur mengatakan artinya ini bukanlah sorga di akhirat itu. Karena namanya sungai Furat dan sungai Dujlah yang mengairi kebun tersebut yang disebut Eden dalam kitab Bible ini, itu adanya di bumi. Di dunia ini adanya itu sungai Furat. Kemudian Dujlah juga istilah disebut sana. Ini artinya menjelaskan bahwa Bible juga mengatakan bahwa ini adalah tempat disebut jannah yang disebut Eden. Itu adalah suatu tempat di bumi ini pula. Selanjutnya Huzur mengatakan bahwa itu adanya di mana? Di negara apa? Itu ada di bagian negara Irak. Lokasinya itu. Dari mana Anda bisa mengatakan Irak? Nah ini dalam sejarah-sejarah berikutnya diterangkan bahwa pendapat-pendapat dari hasil penelitian, peninggalan-peninggalan, harta-harta benda kuno yang lama yang digali, kota-kota yang tertimbun itu terdapat tanda-tanda itu semuanya yang mencirikan dari semua tanda-tanda khas dari tempat tersebut. Nah, berdasarkan dari Ensiklopedia Britannica diterangkan bahwa tempat yang disebut itu adalah disebut Ur. Ur artinya suatu tempat peninggalan zaman kuno, di zaman baheula pisan. Tempat ini itu ditemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan sejak zaman dahulu. Jadi kalau dikatakan itu bagaikan jannah, bagaikan surga, memang kemajuan zaman dahulu sudah ada tercapai seperti itu. Cuma terjadinya biasa itu gempa bumi dan ini sebagainya sehingga teruruk, tertimbun. Sehingga hilang kota tersebut, kemudian ditemukan kembali pada zaman akhir ini. Dan ini yang disebut dalam istilah Ensiklopedia Britannica adalah sebagai tempat namanya Ur. Itu di mana adanya? Di daerah Irak. Dan di sana pula tempatnya lahirnya Adam alaihissalam. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwa peninggalan-peninggalan kuno yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut itu terdapat di tempat tersebut. Jadi simpelnya Huzur mengatakan bahwa yang disebut jannah dalam ayat ini itu bukanlah tempat sorga akhirat, tapi adalah tempat di belahan bumi ini yang berada di Irak. Di mana Adam alaihissalam lahir, di sana beliau juga diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian beliau mengajarkan umat-umat beliau itu hidup
yang beradab, yang disebut adab tamadun. Masyarakat yang beradab, tata cara hidup yang sebelumnya manusia itu hidup bagaimana tidak ada teratur, manusia tidak ada batas-batasnya. Oleh Adam diajarkan bagaimana cara hidup yang teratur, yang pada tempatnya masing-masing. Jadi ini Huzur menjelaskan mengenai jannah saja sebegitu detail, di mana dikatakan bahwa tempat itu adalah bukanlah sorga akhirat. Kenapa? Karena di dalam ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Allah berfirman, ini jailun fil ardi khalifah, bahwa Adam itu dijadikan khalifah oleh Allah Ta'ala di bumi ini, bukan di langit, tapi di bumi ini beliau dijadikan sebagai khalifah. Nah, kemudian juga jannat atau sorga yang dimaksudkan oleh umumnya yang lain tadi itu, bahwa itu akan dijadikan tempat tinggal orang-orang mukmin setelah meninggal di dunia ini, nanti di akhirat tinggal di sana. Itu adalah tempat yang seperti itu. Di dalam Quran juga disebutkan bahwa la yamassuhum fiha nasabun wa mahum minha bimukhrajin. Artinya manusia mukmin yang telah mendapat ridho Allah Ta'ala tinggal di sorga di akhirat nanti itu tempat tersebut tidak lagi manusia bisa keluar. Sedangkan Adam di dalam ayat-ayat disebutkan bahwa Adam kemudian terusir dari tempat sorga tersebut. Jadi ini bukanlah sorga akhirat, tapi adalah suatu tempat yang baik. Ini dari segi tempatnya. Nanti ada lagi mengenai apa itu disebutnya jannah, dari segi apa. Kemudian sajaro itu apa, itu ada masih panjang sekali ini dijelaskan di dalam tafsir mengenai ayat ini. Kemudian juga Huzur masih menjelaskan masalah ini bukanlah sorga akhirat. Huzur mengatakan bahwa Adam alaihissalam itu tinggal di jannah tersebut. Ternyata di sana pun ada tinggal setan, iblis, dan kelompok-kelompoknya. Jadi jelas, dari hal ini saja sudah kita tahu, sorga yang hakiki yang dimaksud ada di akhirat itu nggak ada. Namanya setan tinggal di sana. Namanya iblis tinggal di sana. Kita tahu iblis dan setan itu kerjanya apa? Menggoda dan merusak, mengadu domba, menjerumuskan manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan sorga akhirat itu orang-orang mukmin yang sudah masuk ke sana tidak akan dikeluarkan lagi. Nyatanya Adam terusir. Kenapa? Karena Adam terbujuk, beliau pun lupa. Akhirnya memakan buah yang dilarang dari pohon tadi itu yang disebut. Nah ini pohon juga pohon apa? Nanti dijelaskan lagi. Jadi jelas hadirin hadirat yang mulia, pemirsa yang budiman, bahwa mengenai jannah atau sorga, tempat yang begitu baik di sini adalah bukanlah sorga akhirat yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin setelah wafat di dunia ini nanti. Tapi itu adalah tempat yang menyenangkan, serba ada semuanya, sehingga dijuluki tarafnya bagaikan surga. Sehingga dikatakan al-jannah. Tapi bukan surga akhirat, namun adalah tempat di bumi ini juga. Di dalamnya setan pun ada. Setan yang bagaimana? Iblis yang bagaimana? Itu juga manusia juga. Yang berwatak, punya temperamen yang kerjanya merusak, mengadu domba, mengajak orang tergelincir dari jalan kebenaran, menolak kebenaran, melawan perintah Tuhan, melawan perintah malaikat, melawan atau menentang Adam alaihissalam. Itu tinggal di sana juga di jannah tersebut. Nah, ini ke depan kita akan jelaskan bahwa al-jannah, asyajaro itu apa sebenarnya. Nah, ini
begitu luasnya di sini mengenai perintah Allah dalam ayat ini supaya Adam dan istri engkau itu tinggallah di jannah tersebut. Tempat yang menyenangkan serba ada. Tapi ingat, Adam, hai istri engkau juga, bahwa ada larangan yang tidak boleh kamu dekati, yaitu asyajaroh. Apa itu asyajaroh? Nanti kita akan bahas. Demikian pemirsa yang budiman, untuk episode kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya, Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.